Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu kembali yaitu di dalam pembelajaran bahasa Indonesia kita pada recording yang ke-28 insyaallah. Kemudian kita mulai yaitu membahas tentang unsur kebahasaan surat dinas. Unsur kebahasaan surat dinas, kaidah kebahasaan surat dinas atau resmi, surat resmi. Kita langsung ke dalam buku yang kita pelajari. Kebahasaan surat dinas ini sangat simpel, sederhana sekali karena kita diminta untuk membandingkan dengan surat pribadi. Sebelumnya kita sudah mempelajari bagian yang ini, yaitu unsur-unsur surat pribadi ini. Unsur-unsur surat pribadi. Sebenarnya di bagian ini juga sudah ada kaidah kebahasaan surat pribadi, termasuk ini, pembuka surat. Nanti kita akan bahas juga kembali yaitu pembagian surat seperti ini. Jadi bagaimana kalau pembuka surat itu yaitu berkaitan dengan pemberitahuan atau permintaan. Terus bagaimana kalau ternyata itu adalah balasan dari surat sebelumnya. Terus bagaimana kalau membuka surat yaitu pada surat atau pada dasar surat sebelumnya. Jadi ada surat terus menanggapi surat yang ada. Ya, kayak gitu. Gimana caranya? Ada. Nah, kalau unsur kaidah kebahasaan yang kita bahas kali ini, kaidah kebahasaan surat dinas ya, surat resmi, yaitu bahasa yang digunakan dalam surat dinas bersifat resmi, ya, bersifat formal, yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baku, ragam, resmi, baku ragam resmi. Contohnya yang paling kelihatan, ya, paling bisa kita jumpai yaitu jika menggunakan kata sapaan juga bersifat resmi, misalkan seperti bapak, bapak ibu yang berbahagia, yang kami hormati bapak kepala dinas, seperti itu, ibu ketua yayasan, kayak gitu. Jadi langsung menyebutkan keformalitasan daripada surat tersebut. Berbeda dengan surat pribadi, misalkan yang ku sayang, nggak mungkin kepada bapak dinas, kepada bapak dinas yang ku sayang, nggak mungkin. Nah, maka dari itu inilah bedanya. Bedanya dari kebahasaan surat dinas dan surat pribadi. Kalau surat pribadi yang ku sayang, karena biasanya ada adik dan kakak dan adik. Ya kan wajar saja mengatakan sapaan yang kami sayangi atau yang ku sayang. Orang tua kepada anak juga bisa. Ya, maka di sini diminta untuk baca kembali contoh surat dinas di atas agar kalian bisa lebih memahaminya. Kita lihat dari langsung ke surat dinasnya. Surat dinas. Pusat kegiatan belajar masyarakat PKBM bela bangsa bla 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 bla, ini unsur ya. Unsur daripada apa ini strukturnya dari surat dinas ya, surat dinas. Kita tidak bahas ini, yaitu perbedaannya langsung. Nah nih, yang terhormat, yang kami hormati, kepala desa pengasih. Nah beda dengan surat pribadi. Yang saya sayangi, beda ya. Atau pada ibunda tercinta. Terus salam pembukanya, itu biasanya kalau dalam surat pribadi, dalam surat formal dulu ya, surat dinas dulu ya. Surat dinas di sini dengan hormat. Nah ini sangat formal sekali, menggunakan bahasa yang baku dan sopan dengan hormat. Kalau dalam bahasannya surat pribadi, mungkin saja seperti yang ada di atas, coba kita lihat. Nah ini dia kalimat pembukanya. Apa kabar Dinda? Masa nggak mungkin kita mau menunjukkan kepada kepala desa pengasih, apa kabar Bapak kepala desa pengasih? Nggak bisa, karena itu tidak sopan, karena belum kenal, ya belum kenal. Bapak kepala desa, Aska merindukan Bapak, hendak pas juga ini, tidak pas juga. Maka yang demikian ini kurang kurang bagus atau tidak pas. Kalau surat pribadi ini seperti ini. Menyapanya pun juga lebih dekat. Salam semangat pelajar. Salam sayang untuk mama. Surat pribadi langsung. Penutupnya surat juga sangat beragam kalau surat pribadi karena ya ini menurut kebiasaan antara si pengirim surat, pembuat suratnya ya, dengan penerima suratnya atau pembacanya. Nah, itu memang tergantung kedekatannya seperti apa. Kalau sudah sangat dekat sekali, mungkin bahasanya juga lebih
tidak sopan, kurang sopan juga bisa ya, sangat bisa, sangat bisa. Ini, oke, ini adalah unsur kebahasaan dari surat pribadi ini ya. Yang mesti kita perlu perhatikan adalah salam, cara mengucapkan salam. Kalau surat dinas maka ya apa yang kami hormati Bapak, nah, gitu. Atau yang saya hormati, atau yang terhormat. Adapun untuk surat pribadi ya seperti ini. Salam sayang untuk mama. Kalimat pembukanya kalau surat dinas itu dengan hormat. Dengan hormat. Kayak gini teman. Ya, dengan hormat. Yang kami muliakan juga bisa. Kemudian bagian penutupnya ya, penutupnya ini lebih santai, sederhana. Sekiranya itu dulu surat dariku, kutunggu balasanmu. Nah, ini kalau digunakan untuk pada orang yang berkedudukan atau pada kelompok instansi tertentu atau yayasan tertentu, maka tentu ini kurang kurang tepat ya, kurang tepat. Nah, ini surat pribadi, sekali lagi ini surat pribadi. Terima kasih sudah memberi izin, Rizka, mengikuti jelajah wisata ini. Minggu depan Rizka segera pulang. Lalu salam akhirnya pun juga berbeda. Sahabat karibmu, langsung disebutkan. Ananda yang selalu menyayangi bunda. Kalau surat resmi tidak bagus. Meskipun kalian dekat dengan kepalanya itu tidak bagus. Atau dekat kepada pemimpinnya tidak bagus. Meskipun pemimpinnya adalah orang tua kita sendiri, maka kalimat seperti ini juga kurang bagus. Kita mau menyampaikan kepada kelompok tertentu, instansi tertentu, atau perusahaan tertentu. Kita sudah kenal kepada pemimpinnya. Pemimpinnya mungkin paman kita. Namun kita tidak bisa mengatakan seperti hanya salam akhir bagi surat pribadi ini. Misalkan, yang saya sayangi pamanku, kepala pemimpin perusahaan bla bla bla. Nah, tidak kurang kurang tepat ya. Nah, ini surat pribadi. Kalau surat resmi demikian. Nah, ini dia. Hormat kami masih menggunakan bahasa-bahasa yang formal. Lalu ketua. Ini sebenarnya tidak perlu dikasih koma ya. Seingat saya tidak perlu dikasih koma. Kalau hormat kaminya dikasih koma. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan terkait kebahasaan, tidak dibahas panjang ya, tidak bahas panjang lebar. Kalau tidak salah di soal itu juga ada surat resmi. Ya, selanjutnya nanti silakan dikerjakan uji kompetensi ini 1 sampai 10 saja. Soalnya 20 soal, kerjakan 1 sampai 10 saja. Ya. Untuk yang nomor 7 ini kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang, bagian yang hilang, yang enggak ada pada surat resmi tersebut adalah, kita lihat yang enggak ada adalah bagian penutupnya. Penutupnya belum ada. Nah, penutup yang paling tepat yang mana? Ingat ya, kalau ini adalah surat resmi, karena terbukti dengan kata dengan hormat, ini berarti surat resmi ya. Ada kata kami, ini juga termasuk surat resmi. Ya, maka surat dinas ya. Maka di sini nanti perhatikan cara menutup suratnya yang resmi. Dinas. Sampai 10 saja. Sampai pada halaman berapa ini? 21. Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan, semoga bisa dipahami dan dari tambahan wawasan kita semuanya dalam mempelajari bahasa yang kita gunakan sehari-hari ini. Allah Ta'ala alam, ini yang bisa kita sampaikan. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.